Hai Sobat Sport, balik lagi di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Kali ini Sobat Sport ditemani sama Alfi Daviva, pastinya sampai beberapa menit ke depan. Dan tentu sebelum kita mengenal narasumber kita yang luar biasa kali ini ya, Alfi ingin menyapa Sobat Sport dimanapun Sobat Sport berada, bagaimana kabarnya, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Nah kali ini Sobat Sport kita akan pergi melanglang buana, nggak tuh ya? Kita akan mengupas tuntas tentang olahraga badminton nih, barengan sama Mas Sindu. Halo Mas, apa kabarnya? Baik. Oke, ini kan tadi aku sudah kenalan ya sama Mas Sindu. Mungkin bisa Mas Sindu kenalin ke Sobat Sport yang ada di rumah, namanya, fakultasnya, dan juga jurusannya. Oke, nama saya Seto Sindu Mardi dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Magister Administrasi Bisnis. Oke, berarti sudah S2 ya Mas ya? Iya, sudah S2. Oh, kesibukannya sekarang ngapain dong selain jadi atlet? Ada beberapa sih, kayak atlet, pasti kan jadi pelatih, lalu ada bisnis. Wow. Main bisnis juga ada, beberapa lini bisnis juga ada lagi. Lalu ya kadang masih bermain. Jadi atletnya juga. Iya. Sibuk banget ya. Heran itu gimana membagi waktunya dengan kesibukan yang sepadat itu, gimana kalau dari Mas Sindu sendiri? Ya jadi kalau tentunya susah ya. Kalau awal-awalnya manajemen waktunya itu susah. Tapi kita prioritaskan waktu yang ada ini. Misalnya 24 jam dari 24 jam ini kapan kita kerja, kapan kita berkuliah. Jadi atlet juga itu harus di-maintain. Jadi prioritasnya apa dulu yang kita lakukan. Just do it aja. Just do it aja ya. Tapi untuk badminton sendiri itu udah berapa lama ya Mas menekuni dunia badminton? Badminton itu diperkenalkan ke saya dari 2005. Sekitar 20 tahun yang lalu kan itu. Oh iya, 2005 ya. 2005. Oke. Itu dari saya baru umur 2 tahun itu Mas. Ya mungkin karena hobi papa saya badminton, jadi ngikut lah dari hobi badminton, jadi suka. Kemudian langsung jadi atlet. Oh, jadi atletnya itu sejak kapan memutuskan ingin menjadi atletnya? Apakah ada pertandingan awalnya pas gimana gitu? Kalau pertandingan awal itu dari 2008. Oke, berarti 3 tahun menekuni. Iya benar, kan awalnya cuma, oh ini anak ini kok ukuran berat badannya gede. Iya. Akhirnya ya udahlah ikut badminton. Iya. Gitu. Baru 2008 pertama kali ikut pertandingan kan, terusan sampai sekarang. Oh, oke. Tapi kenapa sih milih kayak kayaknya badminton deh? Tapi kan memang dikenalin dari papa gitu kan. Terus latihan, akhirnya memutuskan untuk ikut badminton gitu ya? Yang pertama, kita mengibarkan bendera merah putih di Olimpiade. Itu kebanyakan di badminton. Baru kali ini kan, ya kemarin panjat tebing dan benar. angkat besi. Lalu yang kedua, karena memang keseluruhan di Indonesia kebanyakan badminton. Oh iya. Gitu. Dari kecintaan saya berubah menjadi atlet. Mungkin sekarang udah menghasilkan. Alhamdulillah, 20 tahun ya, berarti kayak udah expert banget di bidang ini pastinya. Kalau dari Mas Sindu sendiri asalnya dari Malang, ya kan? Saya dari Solo. Oh ya, dari Solo. Ya. Nah, tapi base untuk mainnya di mana? Di Malang. Gitu. Tapi di Malang juga punya ini sendiri nggak? Katanya jadi coach pelatih juga ya? Saya private sih, jarang untuk apa ya istilahnya ya melatih di klub. Karena satu waktu pasti di kerjaan, di kuliah gitu. Yang kedua lebih nyaman untuk private gitu. I see. Kan lebih intim juga kan. Iya. 2 atau 3. Benar. Tapi sampai sekarang masih sering dipanggil oleh Pemprov untuk main badminton juga gitu ya? Untuk sekarang saya lebih ke pengurus sama pelatih. Kalau untuk main profesional lah. Berarti main paling jauh di mana nih Mas? Di Kalimantan pernah. Oh pernah. Kalimantan. Terus tapi kayak di Pulau Jawa udah sering semua ya? Jakarta, Bandung gitu. Nah tapi pastikan dari keluarga ya, memang ayah kan suka badminton, pasti mendapatkan support yang penuh gitu ya untuk mengemban
hobi ini gitu. Nah, dan pastinya selama 20 tahun berkarir sebagai atlet gitu ya. Nah, apakah Mas Hindu sendiri mendapatkan privilege dari badminton itu sendiri? Banyak privilege yang saya dapatkan ya dari badminton. Terutama yang pertama dari sekolah pasti dapat support kan. Yang kedua, untuk masuk UB ini ada jalur juga. Bagi para atlet yang mau masuk UB, silahkan mendaftar. Pasti kalian ada ya privilege tertentu lah. Nanti hubungi aja. Itu. Oke. Dan privilege lainnya biasanya ada nggak sih, Mas? Apa mungkin ya misalnya jadi coach gitu, privilege juga ya, karena dipercaya orang gitu. Ya, trust-nya orang lebih tinggi. Benar. Jadi kalau saya kan kerja bisnis, trust-nya orang, terus trust customer, lalu B2B-nya itu lebih enak gitu. Jadi berhubungan dengan banyak orang juga melatih kita kan dalam berkomunikasi, dalam bersosial. Benar. Nah, pasti nanti kita bakal mengulik lebih dalam tentang kejuaraan-kejuaraan dari Mas Hindu sendiri. Jadi buat kamu Sobat Sport, jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Sobat Sport masih barengan sama Alfi dan juga Mas Hindu ya, yang bakal mengulik lebih tentang badminton yang ditekuni oleh Mas Hindu. Dan tentu kali ini kita bakal berbincang-bincang lagi tentang kejuaraan dan juga kompetisi yang telah dilalui oleh Mas Hindu ini, Sobat Sport. Dan tadi kan Mas Hindu sempat mention ya di sebelumnya bahwa lomba pertama itu di tahun 2008 ya. Nah, biasanya 2008 itu lomba apa? Kalau itu lomba kejurkot namanya. Waktu saya kecil kan. Kalau di badminton itu ada kelompok umur, lalu dewasa, sampai veteran kan. Kalau saya waktu itu kan kelompok umur, gitu, masih kecil. Umur berapa Mas kalau boleh tahu? Umur 8. 8 tahun udah langsung ikut lomba. Dan kalau boleh tahu itu juara nggak? Enggak, waktu itu kan pertama kali ikut. Masih trial and error lah ya. Dan sebagainya. Kita kan yang lain udah latihan seminggu 3 kali, 4 kali, kita cuma sekali gitu. Namanya hobi kan. Iya gitu. Bener. Aduh, kalau ngomongin soal badminton ya, dulu tuh saya kalau masih kecil biasanya main badminton sore-sore buat apa ya, seru-seruan aja gitu. Dan mungkin Mas itu juga masih kecil juga kayak gitu kali ya, tapi mungkin versi lebih jago sedikit dari saya pas masih kecil. Oke, Sobat Sport. Nah, dan pastinya abis itu kan ikut lomba lagi gitu kan. Nah, dari situ pertama kali juara itu di kejuaraan mana? Di 2012 kejurkot itu. Oh, 4 tahun kemudian. Itu ikut ini nggak? Klub nggak? Klub, itu klub. Kalau kejurkot kan kejuaraan kota yang ngadain pemerintah. PBSI gitu. Oh, I see. Nah, dan waktu itu juara berapa di tahun 2012? 3. Oh, juara 3. Baru juara 1 itu tahun 2014. 2 tahun kemudian. Itu di kejuaraan mana kalau masih ingat? Kejurkot juga. Iya. Itu masih sebelum SMA kan, masih SMP. Oh, wow. Itu di kota mana berarti? Di kota Malang. Oh, masih di Malang. Berarti walaupun asal Solo, mainnya tetap di Malang ya? Kan domisili udah di Malang juga. Gitu. I see. Nah, pastinya waktu mengikuti event gitu ya, dulu itu atau mungkin sekarang ada target khusus gak sih yang pengen dicapai? Kalau dulu sih, awalnya saya ingin ya punya jenjang karir di badminton lah. Iya. Kalau untuk sekarang kita mau cari channel sebanyak-banyaknya lah. Untuk jenjang pekerjaan gitu. Emang kalau dalam dunia atlet ya Mas, ya mungkin buat teman-teman yang masih awam juga Sobat Sport, seberapa penting sih channel dalam dunia atlet gitu? Kalau untuk pekerjaan atau atletnya? Untuk atletnya deh. Oke, kalau channel, ketika kita memiliki kapabilitas, main kita bagus, attitude kita bagus, itu pasti banyak dicariin orang. Banyak yang lirik, oh anak ini pemainnya bagus. Diajak ngobrol enak. Nah, dari situ pasti kenalan, pasti nanti direkrut sama klubnya, dapat kontrak, dapat uang dan lain sebagainya. Orang sekarang kan mikirnya,
jadi atlet lah, biar enak, biar dapat uang dan sebagainya. Iya, oke. Tapi kalau dari segi pekerjaan itu bagaimana? Kalau dari segi pekerjaan itu lebih nyaman karena apa? Channelnya lebih banyak kan, otomatis. Iya. Kalau kita contohnya teman saya, Iya. kalau teman saya itu nggak dapat kerja nih, kalau ada bos mainnya bagus, kamu ikut kerja saya aja, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi PNS lebih gampang juga. Prestasinya nasional benar. atau Ada internasional. Iya, gitu. iya. Tapi kalau Mas Indu sendiri gitu ya, selama 20 tahun berkarir di dunia badminton itu ada lomba atau kejuaraan yang paling berkesan gitu nggak sih? Ada. Apa itu kalau boleh tahu? 2023 kemarin. Oh, 2 tahun yang lalu. Iya. Oke. Kenapa tuh? Walaupun itu bukan kejuaraan nasional, saya bukan kejuaraan nasional, provinsi kan. Jawa Timur itu Pomprov 2023. Sebelum saya lulus S1. Yang pertama, itu terakhir saya mendapatkan juara untuk Universitas Brawijaya juga. Yang kedua, saya waktu itu main dengan cedera. Oh. Dengan cedera tangan dan kaki. Wow. Yang ketiga, waktu itu saya habis melakukan ujian kompre. Wow, S1, selesai S1 ya berarti? Selesai S1, habis ujian langsung pertandingan. Wow. Dari Malang ke Jember, minta tanda tangan lagi ke dosen. Wow. Jadi PP, Jember Malang gitu. Wow. Dan didukung oleh orang tua dan tentunya dosen ya. Luar biasa, tapi itu paid off nggak semuanya? Iya. Juara berapa waktu itu, Juara Mas? 1. Luar biasa, keren sekali. Berarti kalau di Malang ikut komunitas klub yang ada di klub badminton yang ada di Malang ya? Iya, ikut. Dan sampai sekarang juga di Universitas Brawijaya masih aktif di klubnya UKM, badminton ya? UABT. Oh, berarti ini kan kalau di versi level jenjangnya universitas udah profesional banget ya berarti ya? Berarti nge-coach anak-anak mahasiswa yang pengen melanjutkan. Kalau nge-coach saya itu habis setelah S1 kan? Iya. Setelah S1 saya pernah jadi pelatihnya VIA, pernah jadi pelatihnya UB sempat 2024 itu selama setahun itu. Jadi saya nge-coach juga, saya atletnya juga gitu. Wow. Di bebarengan. Oke, baik. Nah, untuk selama pertandingan gitu ya Mas ya, persiapannya apa aja sih selain fisik gitu? Apa aja yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau teman-teman mau pertandingan ya, yang pertama disiapkan oleh kita secara pribadi adalah yang pertama mental. Betul. Mental jangan takut kalah dulu ya. Jangan takut kalah. Kita sama-sama makan nasi. Bener. Ya kan? Yap. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah fisik. Dijaga. Dari tidurnya, vitaminnya, makannya tentunya. Terutama makan sih. Jangan sampai pedes-pedesan. Oh, itu berpengaruh? Pengaruh. Ke nafas kan. Gitu. Ke performa juga ngaruh juga. Oke. Gitu. Dan itu persiapannya minimal berapa bulan sebelum? Kalau pertandingan besar pasti 3 bulan sampai 4 bulan. Gitu. Gak bisa 1 bulan 1 minggu enggak ya? Nggak bisa. Karena ya atlet kan bisa diukur kan. Minggu pertama latihannya ini, minggu kedua latihannya ini. Dilihat progresnya gimana. Apakah pada saat pertandingan bisa di puncaknya. Baik. Puncak performa. Oke, nah pastinya ya Sobat Sport, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama Mas Indu tentang badminton juga pastinya. Jadi buat Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Sportholic, Ignite the Spirit of Sport masih barengan sama Alfida Viva pastinya dan juga Mas Indu ya yang masih membicarakan soal badminton pastinya. Nah tadi kan Mas Indu juga sudah menceritakan tentang pengalamannya selama 20 tahun berkarir sebagai atlet badminton, dan untuk akhir-akhir ini bakal main di mana nih dalam waktu dekat?
Ini main paling dekat ada Kediri, itu Kediri Open. Lalu ada juga Sirnas C yang ada di Surabaya. Nanti ada juga akhir tahun di Bali. Wow, nasional. Ternyata jadi atlet itu nggak bisa santai-santai ya. Nggak bisa, padat pertandingannya. Padat banget ya, apalagi mungkin buat Mas Hindu yang udah profesional. Benar. Banyak sekali jadwalnya, luar biasa. Berarti dari segi fisik juga harus tetap disiapkan ya. Setiap kapanpun dibutuhkan langsung go. Oke. Nah, tapi selama 20 tahun berkarir di dunia badminton sebagai atlet, selama ini targetnya apakah sudah tercapai apa belum sih? Kalau untuk target pribadi udah tercapai ya, udah selesai kalau sebenarnya untuk atlet ya. Tapi untuk target-target kayak small plan itu masih ada. Tiap bulannya harus target minimal juara ini, minimal juara A, B, C, itu masih ada. Gitu. Kalau big plan-nya udah selesai. Wow, gitu. Wow, semoga dilancarkan ya Mas. Amin. Ya. Apapun itu jalannya pastinya. Nah, kalau dari selama berkarir sebagai atlet sendiri ada suka dukanya nggak? Banyak suka dukanya. Boleh Mas diceritain sama sobat sport yang ada di rumah. Kalau sukanya itu mungkin kumpul sama teman-teman, lalu bersama pelatih juga, kita didukung oleh orang tua, kita disupport banyak hal seperti aparel, lalu support dari sisi mental juga, lalu dukanya juga ada. Gimana nih Mas, pengen tahu dari POV-nya Mas Hindu? Mungkin kalau dukanya cedera sih, banyak atlet pasti mengalami cedera, karena apa? Overuse bisa, dislokasi bisa. Kalau dari saya pribadi, saya sering cederanya di kaki, lutut, sama betis. Yang terakhir adalah ini, lengan sampai sobek. Gitu. Oh, pernah Mas? Sobeknya sampai sekarang. Maksudnya tuh nggak bisa 100% baliknya. Wow, gitu. Berarti dari semua prestasi yang didapatkan pasti ada hal yang dikorbankan juga ya? Pasti. Oke, wow gitu ya Sobat Sport ya. Nah, mungkin di sini Mas Hindu bisa ceritain plan ke depannya, apa yang pengen dicapai? Oke. Untuk small plan saya itu mungkin dari pertandingan yang kecil ya, seperti provinsi, lalu dari nasional juga mungkin ada beberapa target tertentu. Lalu untuk big plan-nya saya mungkin mau melatih di beberapa negara ya, mungkin Eropa. Amin. Kita sama-sama doakan semoga small plan-nya atau big plan-nya Mas Hindu ke depannya bisa segera tercapai ya Sobat Aspirasi. Karena yang bangga tidak cuma Mas Hindu aja tapi seluruh masyarakat Indonesia nih kalau bisa sampai ngelatih di internasional gitu ya. Nah, dan mungkin ada tips nih buat Sobat Sport yang mungkin pengen menekuni bidang badminton juga. Dari Mas Hindu ada sedikit tips nggak? Oke. Untuk tipsnya saya berikan ada 3, teman-teman ya. Fokus, totalitas, dan bodo amat. Dari fokus menekuni apa yang kalian suka. Contohnya kalian suka badminton, udah fokus aja di badminton. Jangan melihat olahraga lain, misalnya basket, or volley. Karena kecintaan kalian dari fokus itu. Lalu totalitas, kalian berlatih totalitas di lini kalian, misalnya atau badminton atau basket terserah. Yang penting totalitas dalam hal latihan atau apapun itu bidang kalian, mau bisnis, mau kuliah, apapun itu. Yang terakhir adalah bodo amat. Bodo amat ini jangan dengarkan kanan kiri, kritikan hajar aja, masukan telan aja. Jadi 3 hal itu yang saya berikan. Dan yang terakhir, jangan sombong. Oh, betul. Tuhan itu gampang banget untuk membalikkan tangannya. Benar. Jangan sampai kalian sombong. Saya sendiri pengalaman pernah dalam satu bidang itu sombong, akhirnya nothing. Jangan sampai. Jangan sampai ya Sobat Sport. Dan pastinya seni bersikap bodo amat itu juga penting ya. Gak usah dengerin orang lain dan pastinya tetap fokus pada diri kamu Sobat Sport. Dan juga jangan sombong, itu yang paling penting ya. Dan terima kasih buat Mas Hindu yang hari ini sudah datang ke Sportholic ya. Semoga small plan-nya bisa segera tercapai dan karir Mas Hindu dilancarkan. Buat kamu Sobat Sport, terima kasih yang sudah mendengarkan obrolan Alfi dengan Mas Hindu. So, jangan lupa untuk saksikan Sportholic di UB TV, Sportholic,